selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Kabar baik Ibu. Ya baik, Ibu berharap kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin kita ke dalam doa dan Ibu persilakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kalian semua ya. Nah baik, Ibu rasa semuanya hadir ya? Ya Ibu, hadir semua Bu. Nah kita langsung saja ke pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang akuntansi ya. Nah anak-anak, sebelumnya ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini Tahu tentang Ibu, apa? bukti transaksi Bu. Iya betul sekali. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bukti transaksi. Ya, anak-anak bisa perhatikan di media yang telah Ibu sediakan. Di sini yaitu bukti transaksi. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bukti transaksi. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian transaksi? Nggak tahu Ibu. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan bahwa transaksi adalah kejadian atau suatu kondisi yang mengakibatkan perubahan terhadap harta, hutang, dan modal perusahaan sehingga harus diproses melalui pencatatan sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu yang kedua pengertian bukti transaksi. Anak-anak, bukti transaksi adalah tanda, catatan, atau keterangan singkat secara tertulis dengan transaksi atau peristiwa keuangan yang berisi jenis transaksi, nilai uang transaksi, serta pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau sudah paham semuanya? Udah Ibu. Ya baik anak-anak. Selanjutnya yaitu transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan pada umumnya. Anak-anak perlu kalian ketahui meliputi yang pertama, penerimaan uang tunai dan barang dari pemilik sebagai setoran modal. Yang kedua yaitu pembelian perlengkapan dan peralatan secara tunai dan kredit. Selanjutnya itu pembayaran uang pada kreditur. Kemudian penjualan jasa atau barang secara tunai ataupun secara kredit. Kemudian penerima tagihan dari debitur. Nah anak-anak, secara umum perlu kalian ketahui bahwa bukti transaksi dapat dibedakan antara bukti intern dan bukti ekstern. Mungkin ada yang tahu apa itu bukti intern dan bukti ekstern? Kalau bukti intern itu Bu, bukti yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan bukti ekstern itu kebalikan dari bukti intern. Ya baik, benar sekali. Di sini Ibu akan meluruskan jawaban dari anak-anak ya. Bukti intern adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Misalnya faktur penjualan, kwitansi, bukti penerimaan uang, nota debit atau kredit yang dikirim kepada pihak lain, dan bukti-bukti transaksi intern lainnya. Nah, sedangkan bukti ekstern adalah bukti transaksi yang diterima oleh pihak luar perusahaan. Itu misalnya faktur pembelian dan kwitansi bukti pembayaran. Perlu anak-anak garis bawahi bahwa bukti transaksi pada umumnya berisi keterangan secara rinci mengenai jenis barang atau jasa seperti kwitansi, jenis, ukuran, jumlah satuan uang, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin bertanya? Udah paham Bu. Ya baik, selanjutnya kita menuju yang kedua ya, yaitu tentang karakteristik keabsahan bukti transaksi. Nah anak-anak, dalam hal ini terdapat dua karakteristik keabsahan bukti transaksi. Yang pertama yaitu keabsahan formal, yang kedua keabsahan material. Nah anak-anak, keabsahan formal yaitu transaksi yang dilakukan melalui prosedur formal yang ditujukan dalam bukti transaksi dengan tanda tangan pihak-pihak yang terkait dan mempunyai kewenangan untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, dalam hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Iya Ibu. Kemudian keabsahan material
yaitu perhitungan nilai uang yang terkait dengan transaksi yang bersangkutan dilakukan dengan benar sehingga menghasilkan jumlah yang seharusnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita menuju ke bagian ketiga, yaitu kegunaan bukti transaksi. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa begitu banyak kegunaan dari bukti transaksi. Bukti transaksi dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media yang berisikan data informasi keuangan. Yang kedua, sebagai dasar pencatatan akuntansi. Yang ketiga, untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya transaksi. Yang keempat, untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data keuangan. Selanjutnya, memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Berikut, merekam peristiwa ekonomi atau transaksi secara formal. Selanjutnya, memulai pemesanan transaksi sesuai dengan siklus akuntansi. Selanjutnya, sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, anak-anak, itu tadi kegunaan dari bukti transaksi. Apa ada yang masih kurang atau belum paham? Bisa ditanyakan. Lanjut Bu, udah paham. Ya, Ibu harap bisa dipahami. Ya, Bu. Selanjutnya yaitu yang keempat, kita akan membahas tentang peralatan bukti transaksi. Anak-anak, di dalam peralatan bukti transaksi itu terdapat banyak sekali alat yang kita gunakan. Yang pertama, alat tulis. Nah, alat tulis sangat kita butuhkan guna mencatat semua transaksi yang kita lakukan. Kemudian ada alat hitung, kemudian mesin ketik atau komputer, kemudian alat cetak atau printer, stempel perusahaan, kemudian katalog untuk jenis dan harga barang, kemudian formulir bukti transaksi, selanjutnya alat-alat lain yang kita perlukan. Nah, itu tadi peralatan bukti transaksi yang kita gunakan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan menuju ke jenis-jenis bukti transaksi. Di sini terdapat beberapa jenis, diantaranya yaitu kwitansi, cek, bayaran giro, faktur, nota kontan, bukti memo, dan nota. Nah, karena di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang pernah melihat kwitansi atau melakukan pembayaran itu kemudian kita menerima kwitansi? Sering Ibu. Ya, betul sekali ya. Bahkan kita seringkali menjumpai atau melihat bentuk dari kwitansi itu sendiri. Ya, Nah, Ibu. di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari kwitansi itu. Anak-anak, kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu, seperti yang dilakukan dari anak-anak tadi ya. Dengan demikian, kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Bagi suatu perusahaan, kwitansi yang diterima dari pihak lain merupakan bukti pembayaran kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan kwitansi yang diserahkan kepada pihak lain merupakan bukti penerimaan uang dari pihak yang bersangkutan. Nah, perlu anak-anak ketahui juga bahwa kwitansi sekurang-kurangnya harus dibuat rangkap 2. Pasti kalian sudah mengenal itu ya. Nah, Kenapa harus rangkap 2 Ibu? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa mengapa dilakukan 2 rangkap atau rangkap 2. Yang pertama yaitu lembar pertama atau aslinya untuk diserahkan kepada pihak pembayar. Kemudian sedangkan lembar kedua atau bagian fotokopinya itu digunakan sebagai bukti pembukuan. Nah, itu mengapa sampai dibuatnya 2 rangkap. Ya, Bu. Apakah sudah mengerti? Sudah paham Ibu. Ya, baik. Selanjutnya yaitu cek. Cek juga merupakan salah satu jenis dari bukti transaksi. Ada yang tahu apa itu cek? Nggak tahu Ibu. Ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan cek. Anak-anak, cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu, kemudian pada waktu diserahkan kepada bank agar surat perintah itu berlaku seperti cek, maka isinya harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain memuat perkataan cek.
Nah, cek ini tidak sembarangan ya anak-anak, ada undang-undang yang mengatur di dalamnya. Selanjutnya yaitu Bayet Giro. Anak-anak, Bayet Giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan. Di sini apa? Di sini untuk memindah buku sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dengan Bayet Giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Dengan demikian, penerima Bayet Giro tidak bisa menukarkan dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi hanya dapat menyetorkan Bayet Giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Nah, apakah sudah mengerti? Sudah Ibu. Ya, baik, Ibu rasa sudah paham ya. Selanjutnya yang keempat yaitu faktur. Anak-anak, faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan pembayaran secara kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pembeli bersama-sama dengan barang yang dijual. Nah, bagi pihak pembeli, faktur yang diterima merupakan faktur pembelian. Sementara bagi penjual, faktur yang dikirim kepada pembeli merupakan faktur pembelian. Nah, anak-anak, dalam faktur biasanya diinformasikan mengenai apa saja. Mungkin ada yang tahu? Enggak tahu Bu. Nah, anak-anak, yang pertama itu nama, tentunya nama dan alamat penjual. Kedua, nomor faktur. Ketiga, nama dan alat pembeli juga harus jelas. Kemudian tanggal pesan, tanggal pengiriman, syarat pembayaran, dan keterangan mengenai barang seperti jenis barang, kwitansi, dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu tentang nota kontan. Nah, anak-anak, nota kontan sendiri dipergunakan sebagai bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan pembayaran secara tunai. Nah, di sini melakukan pembayaran itu secara tunai. Nah, sama halnya tadi dengan faktur bahwa terdapat nama, kemudian tanggal jelas, jenis barang, harga. Ya, apakah sudah dimengerti? Sudah Ibu. Ya, Ibu lanjut ya. Ya, Yang Bu. keenam yaitu bukti memo. Anak-anak, bukti memo merupakan bukti transaksi intern seperti memo dari pejabat tertentu atau pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Misalnya, bukti memo untuk mencatat beban gaji yang masih harus dibayar pada akhir periode. Bukti memo untuk menarik cek, bukti memo untuk mencatat penyusutan harta tetap, dan sebagainya. Ya Bu. Nah, yang terakhir yaitu nota kredit atau debit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atau permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Dalam hal ini, nota kredit dibuat oleh pihak penjualan. Nah, jadi kegunaan nota kredit ini bisa membuat sebagian barang apabila ada terjadi barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, dan ini dibuat oleh pihak penjual. Nah, anak-anak, Ibu rasa karena waktu kita sudah cukup, Ibu rasa materi kita pada siang hari ini cukup sampai di sini dulu. Sebelumnya, di sini Ibu akan memberikan tugas atau tugas rumah buat kalian untuk dikerjakan di rumah. Ibu akan membagikannya ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok dibagikan 5 orang ya. Ya Ibu. Nah, untuk masing-masing kelompok, Ibu harap bisa tentukan siapa ketua kelompoknya dan Ibu harap minggu depan bisa menampilkannya. Nah, anak-anak, Ibu menyimpulkan sedikit terkait dengan materi kita pada pagi hari ini ya, dimana bahwa kesimpulan dari materi kita di sini bahwa kegiatan transaksi atau pengertian bukti transaksi tadi bahwa kejadian atau suatu kondisi yang mengakibatkan perubahan terhadap harta, hutang, dan modal perusahaan. Selanjutnya Ibu harapkan kalian bisa mempelajari kembali di rumah, kemudian bisa melakukan atau menerapkan di kehidupan kita selanjutnya. Oke, Ibu Ya, rasa itu saja Ibu akhiri. Selamat siang dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama Ibu.